Pada Maret 1946, separuh selatan kota Bandung berubah menjadi lautan api, bukan karena bencana, tetapi karena keputusan yang penuh perhitungan. Peristiwa dramatis ini dikenal sebagai Bandung Lautan Api, simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap kembalinya penjajahan. Dalam video ini, kita akan membongkar latar sejarahnya, strategi militernya, hingga dampaknya secara geografis dan ilmiah. Yuk kita mulai! Latar belakang sejarah. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Namun, kemerdekaan ini belum sepenuhnya diakui. Pasukan Jepang yang menyerah digantikan oleh sekutu, khususnya Inggris dan tentara Nica Belanda yang ingin kembali menguasai Hindia Belanda. Bandung menjadi salah satu kota yang paling strategis. Pada Oktober 1945, Inggris menduduki Bandung Utara, sementara para pejuang Republik menguasai Bandung Selatan. Sejak itu, ketegangan meningkat, terjadi bentrokan, sabotase, hingga pertempuran kecil di tengah kota. Hingga akhirnya, Maret 1946, sekutu memberikan ultimatum. Seluruh pasukan Republik harus mengosongkan Bandung Selatan. Daripada menyerahkan kota kepada musuh, para pejuang memutuskan untuk membumi hanguskan wilayah itu dan mengosongkan warganya. Hari Bandung terbakar. Malam tanggal 23 Maret 1946, lebih dari 200.000 penduduk Bandung Selatan mulai mengungsi. Di saat bersamaan, pasukan dan pemuda pejuang membakar rumah, toko, gudang, dan bangunan strategis. Di daerah Dayakolot terjadi ledakan besar dari gudang amunisi milik tentara Jepang yang sudah ditinggalkan. Ledakan ini dipicu oleh seorang pemuda pejuang bernama Muhammad Toha yang membawa dinamit ke dalam gudang dan meledakkannya, mengorbankan nyawanya demi menghancurkan persenjataan musuh. Perspektif strategis dan ilmiah. Yang pertama, strategi militer. Strategi bumi hangus ini bukan keputusan sembrono. Kolonel Nasution dan para pemimpin militer memutuskan untuk mempertahankan kekuatan jangka panjang, bukan bertempur habis-habisan di dalam kota. Dengan membakar kota, mereka mencegah sekutu menggunakan fasilitas penting seperti barak, gudang logistik, dan rute transportasi. Ini adalah strategi klasik dalam sejarah militer yang dikenal sebagai Scorched Earth Strategy, mengorbankan wilayah demi melemahkan musuh. Kedua, dampak psikologis. Peristiwa ini juga menjadi perang psikologis. Dari Bukit Letik, tampak kota Bandung membara bagai lautan api. Seorang jurnalis menuliskan kalimat legendaris, "Bandung jadi lautan api." Kalimat ini tersebar luas dan membakar semangat perjuangan. Lagu Halo Halo Bandung pun diubah liriknya menjadi lebih patriotik, menegaskan tekad rakyat untuk merebut kembali kota tercinta. Ketiga, dampak demografi dan urbanisasi. Setelah peristiwa itu, Bandung berubah total. Populasi anjlok dari sekitar 480.000 menjadi hanya sekitar 100.000 jiwa. Bandung Selatan menjadi kota mati, sementara Bandung Utara menjadi padat luar biasa. Baru puluhan tahun kemudian, Bandung pulih dan berkembang lagi. Tapi jejak sejarah tetap tertinggal di struktur kotanya. Keempat, konteks geologi dan lingkungan. Secara geologis, Bandung berada di dalam cekungan vulkanik purba yang disebut Cekungan Bandung. Dikelilingi gunung-gunung seperti Tangkuban Perahu dan Gunung Malabar. Wilayah ini dulunya adalah danau besar yang mengering ribuan tahun lalu. Topografi ini memengaruhi arah evakuasi dan perkembangan urbanisasi setelah peristiwa lautan api. Misalnya, dataran tinggi digunakan sebagai titik pengungsian dan pengintaian. Akibat dan warisan sejarah. Setelah Bandung Selatan dikosongkan, pasukan Inggris menyerahkannya kepada Belanda pada April 1946. Namun, semangat perlawanan tetap menyala. Lagu, monumen, dan nama-nama jalan menjadi pengingat abadi. Salah satunya adalah Stadion Gelora Bandung Lautan Api, serta Tugu Bandung Lautan Api di Tegallega yang diresmikan tahun 1981. Peristiwa ini dikenang bukan hanya sebagai tragedi, tapi sebagai simbol keberanian kolektif. Refleksi dan konteks global. Bandung Lautan Api adalah contoh bagaimana kota bisa menjadi medan tempur, bukan hanya secara fisik, tetapi juga simbolik. Secara ilmiah, peristiwa ini menggabungkan unsur geopolitik, strategi militer, hingga dinamika urbanisasi pasca konflik. Dalam sejarah dunia, strategi bumi hangus juga digunakan oleh Rusia saat menghadapi Napoleon dan Nazi. Tapi, Bandung menunjukkan bagaimana strategi itu bisa menjadi lambang perlawanan rakyat yang tertindas. Saat fajar menyingsing di atas kota yang hangus, Bandung kembali bangkit. Tidak hanya dari puing-puing, tetapi dari semangat yang tak pernah padam. Bandung Lautan Api mengajarkan bahwa kemerdekaan sering menuntut pengorbanan luar biasa. Jika kisah ini menggugah Anda, tekan tombol subscribe, tulis komentar di bawah. Dan mari kita jelajahi lagi bab-bab sejarah lainnya bersama. Salam!